Selamat siang Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resume dari praktikum pertama, praktikum kedua, dan juga praktikum ketiga, yaitu dengan materi Good Laboratory Practice yang pertama, Good Laboratory Practice yang kedua, dan juga wujud dan reaksi kimia. Dengan anggota kelompok saya yaitu Matia Vindi dengan NIM akhir 226, Siva Maria Tujakia dengan NIM akhir 227, Indah Sulistiawati dengan NIM akhir 228, Syarifah Raisya dengan NIM akhir 229, dan juga Hana Anatasya dengan NIM akhir 230. Pembahasan dari GLP 1 adalah pengenalan alat-alat laboratorium. Pembahasan dari GLP yang kedua yaitu penimbangan, pengenceran, dan juga pelarutan. Penjelasan dari bab yang ketiga dengan materi wujud dan reaksi kimia. Yang pertama, GLP 1. GLP adalah keterpaduan suatu proses organisasi, fasilitas, personel, dan kondisi lingkungan laboratorium yang benar, sehingga menjamin pengujian di laboratorium selalu direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, direkam, dan dilaporkan sesuai dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan serta perdagangan. Penerapan GLP dapat menghindari kekeliruan dan kesalahan yang mungkin dapat timbul sehingga dapat menghasilkan data yang tepat, akurat, dan tidak berantakan yang pada akhirnya dapat dipertahankan secara ilmiah maupun secara hukum. Pada laboratorium terdapat bahan-bahan kimia. Sifat-sifat bahan kimia bisa kita ketahui melalui material safety data sheet dan bahan kimia tersebut dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada yang padat, kedua cair, ketiga gas. Untuk berdasarkan kualitasnya, bahan kimia dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada teknis, yang kedua special grade untuk pro analyst atau PA, yang ketiga special grade untuk material references atau bahan pembanding. Hal-hal yang perlu diperhatikan dengan bahan kimia. Yang pertama, hindari kontak langsung. Yang kedua, hindari menghirup langsung. Yang ketiga, jangan mencicipi atau mencium dengan sengaja tanpa perintah khusus. Biasanya, untuk pemeriksaan organoleptik, bahan kimia hanya dikibaskan menggunakan tangan dan dicium perlahan menggunakan hidung. Dan yang terakhir, berhati-hati karena dapat menimbulkan iritasi atau gatal apabila kita terkena bahan kimia atau kita salah memegang bahan kimia. Untuk menimbang suatu zat, sebaiknya kita menggunakan timbangan dengan ketelitian tinggi. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan neraca analitis sebagai alat timbangan dan juga memakai alas timbang sesuai kebutuhan penimbangan, seperti kertas perkamen untuk alas timbang zat padat, serta botol timbang untuk alas timbang zat yang higroskopis. Hal ini merupakan satu poin yang penting dalam pengaruh konsentrasi larutan yang akan kita buat, karena kita tidak bisa mengira-ngira jumlah zat yang akan kita buat sebagai larutan. Selain itu, agar larutan yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Pelarutan merupakan proses untuk membuat zat asli menjadi larutan zat larut. Pada praktikum kali ini dilakukan pelarutan zat padat atau serbuk, baik itu serbuk hablur maupun serbuk kristal yang dilarutkan dengan menggunakan pelarut berupa aqueous. Pengenceran. Jika ingin membuat larutan dengan konsentrasi tertentu, maka dilakukan pengenceran, di mana kita mengencerkan larutan induk dengan menambahkan volume larutan sesuai dengan angka yang sudah ditentukan. Untuk menghitung dan menemukan angka-angka ketika kita akan melakukan pengenceran, maka kita akan menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Contoh, senyawa NaOH yang akan dilakukan pengenceran dengan 0,01 molar, maka 0,01 sama dengan V1 kali 0,1 sama dengan 10 kali 0,01. V1 sama dengan 0,1 dibagi 0,1 sama dengan 1 mili. Jadi, larutan yang diambil dari larutan induk sebanyak 1 mili dimasukkan ke labu ukur 10 mili. Lalu ditambahkan aqueous hingga batas kalibrasi. Maka akan didapat pengenceran dengan konsentrasi 0,01 molar. Wujud dan reaksi kimia berupa pemeriksaan organoleptika,
pemeriksaan dengan indera manusia, kelarutan suatu senyawa kimia, dan reaksi kimia. Organoleptika. Dalam pengenalan zat kimia, kita dapat melakukannya dengan cara organoleptis, uji nyala, dan melarutkan zat kimia tersebut. Dalam praktikum ini, kita hanya akan mengenali sebuah zat kimia baik dalam bentuk zat padat maupun zat cair, hanya dengan organoleptis saja. Menggunakan panca indera seperti penglihatan, perabaan, penciuman saja untuk mengenali zat kimia tersebut. Dalam praktikum ini, kita akan mengenali bentuk, warna, dan bau suatu zat kimia dengan cara menggunakan alat panca indera seperti sudah diterangkan sebelumnya, seperti zat kimia padat, ada yang berbentuk hablur, serbuk, gumpalan, bongkahan, dan kristal, dan memiliki warna yang bermacam-macam, bahkan hampir serupa dan juga memiliki bau yang khas setiap masing-masing zatnya. Contohnya, amonium klorida. Setelah diteliti dengan cara ditimbang dan menggunakan alat kertas perkamen, lalu dipindahkan ke tabung reaksi, dapat disimpulkan bahwa amonium klorida NH4Cl berbentuk padatan kristal, berwarna putih dan tidak berbau. Reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dengan menghasilkan produk yang baru. Zat adalah unsur atau senyawa kimia. Reaksi kimia mengatur ulang atom reakton untuk membuat zat yang berbeda. Reaksi kimia umumnya terjadi dengan perubahan fisik, produksi panas, perubahan warna, dan lain-lain. Laju dari perubahan reaksi bergantung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan dan suhu. Contohnya, reaksi kimia dari amonium klorida dan periklorida. Pertama, ambil zat amonium klorida menggunakan pipet tetes, lalu teteskan ke plat tetes sebanyak 2 tetes. Kemudian ambil zat periklorida menggunakan pipet tetes, lalu teteskan ke dalam plat tetes sebanyak 2 tetes. Lalu aduk menggunakan batang pengaduk. Setelah diteliti bahwa amonium klorida dicampurkan dengan periklorida, terdapat endapan berwarna kuning. Kelarutan senyawa kimia adalah zat dalam suatu pelarut menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Satuan kelarutan senyawa umumnya dinyatakan dalam gram atau mol m. Contoh perhitungan kelarutan zat. Berat zat yang ditimbang 50 mg sama dengan 0,05 gram. Jumlah tetes air untuk melarutkan sama dengan 20 tetes sama dengan 1 mil. Jadi, 0,05 gram zat dapat larut dalam 1 mil air atau 1 gram zat dapat larut dalam 20 mil air. Menurut standar Farmakop Indonesia, jika 1 gram zat memerlukan pelarut air 20 mil untuk dapat melarutkan zat, maka kesimpulannya sifat kelarutan zat adalah larut dalam air. Sekian, terima kasih. Berikut adalah pemeriksaan senyawa dan reaksi kimia senyawa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.